Salam Sobat Ministry, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan mendengarkan pokok bahasan mengenai bebas dari pergumulan. Mungkin Sobat Ministry pernah mengalami namanya pergumulan atau tahu tentang kutuk. Dan Sobat Ministry sudah berdoa untuk memutuskan mematahkan kutuk tersebut. Namun Sobat Ministry belum bisa terlepas. Apakah itu karena iman? Menurut penjelasan Pak Tony, bukan hanya karena iman, tetapi ada beberapa faktor lain yang membuat kita sulit untuk lepas dari kutuk itu. Apa saja faktor-faktornya? Mari kita dengarkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Wah, ini mantap Michael. Gimana kabarnya? Bagus. Oke, ayo kita doa dulu ya Pak ya sebelum kita ngobrol. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu menjadi kehendak-mu. Bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat rencana khusus Tuhan, dan nama Yesus yang dimuliakan. Berkati firman, berkati kami semua. Amin. Amin. Nah Pak, tapi kenapa kok kalau kadang-kadang ada ratusan bahkan ribuan orang yang sudah ikut acara ini kita. Tapi ada mereka yang udah doa seperti yang diajarin Pak Daud, darah Yesus bebaskan, darah Yesus patahkan kutuk keturunan. Tapi kenapa kok banyak dari mereka masih nggak bisa ya Pak? Tetap kena kutuk gitu, tetap kayak nggak ada kemajuan dalam hidupnya. Apa imannya kurang atau dan mungkin Pak Daud bisa mungkin belum tentu karena imannya, Michael. Bisa juga memang dia males atau goblok, Michael. Oke Pak, oke itu harus dibedain. Loh, Michael gini ya. Iya. Nah, ini pengalaman hidup saya, Michael ya. Iya. Nah, saya bisa melihat tahu masa depanmu gimana kalau saya melihat temanmu siapa. Oke. Jadi kita ini bisa tahu masa depan seseorang bakalnya gimana kalau kita tahu siapa dia punya teman. Ya. Nah, misalnya gini, Michael. Taunya dia itu becak, Michael. Yeah. Temannya becak semua, Michael. Yeah. Nah, ujung-ujungnya kalau naik pangkat dia ojek, Michael. Oke, Pak. Nah, tapi kalau temanmu itu perbankan, tahu teman kamu itu pengusaha, bisnismen. Nah, minimal engkau usaha wira swasta sendiri. Ya. Karena di mana temanmu ada, di mana bergaul kau dengan siapa, sahabatmu siapa, di situ tahu masa depanmu gimana. Ya. Wow. Nah, seperti kita ngomong-ngomong ya, bisnis itu dimulai dari mana? Kenapa sampai ada sekolah mahal, Michael? Iya. Nah, sekolah mahal itu orang sekolah mahal pertama kualitas, kedua yang banyak yang bersekolah itu siapa? Iya. Nah, rata-rata kan anak pengusaha, anak pejabat, anak apa kan gitu, Michael. Betul. Supaya ada apa? Supaya ada namanya itu teman dan koneksi. Semua bisnis itu pasti ada jaringan, Michael. Betul. Makanya sekolah itu penting sekali, Michael. Iya. Nah, jangan kayak saya. Nah, itu taunya dunia saya itu setan aja. Dan saya kebetulan puji Tuhan saya bertobat. Nah, tapi banyak teman-teman saya, Michael. Iya. Nah, teman saya di ekonomi, di militer, di kepolisian, dari perpajakan, dari apa itu banyak teman gitu loh, Michael. Iya, Pak. Jadi teman saya bergaul itu merubah pola pikir saya juga gitu loh, Michael. Jadi kita ini sebisa mungkin punya teman yang punya wawasan yang luas, Michael. Ya. Ya. Nah, setelah teman naik yang kedua sahabat, Michael. Dari teman sahabat, yes Pak. Nah, teman itu banyak, sahabat bisa dihitung jari, Michael. Ya. Nah, saya punya sahabat dekat, Michael ya. Ya. Sudah banyak yang meninggal, Michael. Yang sahabat dekat saya itu sekarang tinggal 3, Michael. Siapa aja, Pak? Itu
namanya tidak saya sebutkan Michael ya. Tapi yang jelas di antara 3 inilah saya yang paling muda Michael. Oh ya, wow. Paling muda. Pak Daud, ada yang tanya, Pak Daud usia berapa? Ya kira-kira 47 Michael. 47. Nah Kok teman kira-kira, saya rata-rata usia di atas 60 Michael. Oh oke Pak. Dan rata-rata itu mereka itu satu yang lulusan UI. Nah lulusan yang baik itu dia ahli di keuangan sama ekonomi. Nah lagi lulusan ITB dia di proyek di metal gitu Michael. Nah termasuk yang satu lagi pengusaha Michael tuh 66. Saya manggil dia itu kakek sakti Michael. Karena apa? Jakarta Bali PP pulang pergi dia setir sendiri Michael. Dan sampai Bali tahu enggak nyari apa Michael? Dari apa Pak? Makan aja, makan steak dah itu pulang Michael. Jadi naik mobil Pak. Naik mobil. 18 jam loh Pak kayak gitu tuh Pak. Saya dari Solo Bali kemarin itu 12 jam. Wah, cepet banget Pak. Bali Solo. Nah, Surabaya Solo 12 jam. Wow. Nah, setir sendiri loh itu kawan saya itu. Nah, kalau kemarin diganti anaknya, gantian. Iya. Kalau dia setir mobil itu Jakarta Solo 4 jam, Michael. Itu setan aja mau nyusul susah, Michael. Jadi karena dia menikmati hidup. Nah, yang pertama itu temanmu bergaul. Di mana temanmu itu menentukan masa depanmu. Ya, Pak, kalau dari sahabatnya Bapak, apa pelajaran yang terbaik pelajaran yang Pak Daud pernah dapat dari sahabat? Ya Pak Daud. Nah, banyak Michael ya, saya banyak belajar itu dari bagaimana cara pandang bisnis Michael. Dalam bisnis itu harus berani gagal Michael. Iya. Bukan menjadi spion tapi pionir. Benar. Nah, itu sahabat saya dekat itu 3, saya itu tambah 1 lagi saya Michael, keempat Michael. Nah, keempat ini yang merubah cara saya berpikir Michael. Siapa? Dia ahli di makro mikroekonomi. Oh, wow. Nah, yaitu ahli itu dia salah satu dulunya adalah pendiri Bursa Efek Michael. Wow. Jadi dia Bursa Efek Indonesia ya. Luar biasa, Pak. Itu ibunya dan dirinya Michael. Jadi dia ngajarin saya tentang pandangan-pandangan ekonomi. Nah, itu jadi teman saya itu yang sahabat dekat itu 4 sekarang Michael. Ya. Dan mereka rata-rata teman sama saya minimal 15 tahun Michael. Wow. Nah, kalau itu di sipil Michael ya. Ya. Di sipil. Nah, kalau di militer itu ada lagi. Wow. Ada lagi. Nih, kalau di militer tuh kawan saya dekat Michael ya. Ya. Itu kawan dekat itu sudah meninggal tapi Michael ya itu Edi Wibowo, itu sahabat saya. Sahabat ya, Pak. Wow. Dan komandan saya itu Michael. Ya. Nah, tetapi yang hidup ya teman ya itu dulu pernah menjabat sebagai Sekwan Penasehat Presiden. Siapa, Pak? Itu Letnan Jenderal Romulus Simbolon. Romulus Simbolon. Ya, Romulus Simbolon ya, Pak. Dia ahli perang, Michael, strategi. Iya. Nah, kedua, teman saya ngobrol-ngobrol, kalau kongko-kongko loh, Michael ya. Iya. Itu adalah Gleni Khairupan. Mayor Jenderal Gleni Khairupan. Wow. Gleni Khairupan. Wow. Satu letingnya Prabowo, satu letingnya SBY. Wow. Itu kawan saya Michael. Nah, di militer Michael. Nah, kalau kawan saya lagi di polisi ada Michael cyber. Siapa, Pak? Itu seperti saudara, itu Komjen Dharma Pongrekun. Oh, Pongrekun Dharma. Wow. Iya, Pak. Kalau itu banyak kawan-kawan saya di polisi, militer maupun di ini, Michael. Iya. Jadi di sipil juga ada, di ini adanya itu banyak merubah cara berpikir, Michael. Iya. Kalau dari rohani siapa, Pak?
hanya satu manusia saya. Ah, saya tahu pasti siapa. Gilbert Lumaindong. Ya di bajunya tuh Pak ya. Iya. Dan saya satu-satunya yang tidak mau jadi pendeta, tidak mau. Sampai suruh tanda tangan, tidak mau. Di Penginjil sini ya, Pak tidak ya? mau. Ya, jadi saya ini tidak ada kartu penginjil dan tidak ada kartu pendeta. Nah, yang penting saya bisa beritakan Injil dah. Berkat Tuhan lah, Michael. Amin, amin. Kalau pelajaran dari Pak Gilbert Lumoino yang Pak Daud belajar apa, Pak? Saya itu sebenarnya tidak bisa khotbah. Wah, iya. Tapi khotbahnya ditonton jutaan orang, Pak. Tetapi yang memotivasi saya khotbah itu Gilbert, dan yang ngasih bahan khotbah Gilbert. Wow. Jadi saya itu kalau mau khotbah apa Daud, ini dia ngasih ayatnya, ngajarin saya khotbah seperti ini, itu Gilbert. Oh, iya. Jadi sebenarnya tuh pemahaman saya itu banyak ada di Gilbert Lumaindong. Oh, sama teologinya ya, Pak ya? Teologinya sama. Karena apa? Itu kan pembimbing saya, Michael ya. Dan saya kan sama Pak Gilbert tuh tidak pernah pindah gereja, tidak pernah pindah pelayanan. Wow. Saya ikut Pak Gilbert itu dan tidak pernah digaji. Waduh. Berapa lama, Pak? Udah pelayanan bareng Pak Gilbert? Dari tahun saya bertobat 93, 99. Jadi kalau dihitung sudah 20 tahun lebih. Wow. Ya 27 sampai 28 tahun. Iya. Dan tidak pernah berontak. Biasa. Ini sahabatnya Pak Daud Tony banyak. Itu poin yang pertama ya, Pak ya. Sahabatnya harus benar. Jadi tunjukkan kepada kita siapa temanmu, kita bisa lihat masa depanmu. Nah, nanti yang berikutnya siapa, Pak? Apalagi, Pak, selain kita punya teman, Pak? Kedua, kita harus punya namanya itu niat dulu. Oke. Niat dan punya rasa ingin tahu yang tinggi, Michael. Ya. Nah, jadi saya ini walaupun tidak tahu kontra intelijen, ilmu intelijen itu ya, Michael ya. Ya. Nah, saya bertanya sama Pak Edi Wibowo, sama Letnan Jenderal Romulo Simbolon. Nah, tanya sama si Glenny Kerupan, kawan saya. Nah, gitu, Michael. Dan puji Tuhan tuh saya bukan hanya tanya, Michael. Tapi Bapak jalani ya, Pak ya? Saya jalanin sama Edi Wibowo tuh di lapangan itu 10 tahun, Michael. Wow. Saya dulu di lapangan 10 tahun dan itu namanya pasukan bayangan, Michael. Pengamanan bayangan. Tim elang ya, Pak ya? Oh, nggak salah. Iya, saya dulu itu. Wow. Saya dulu timnya elang, Michael. Ada elang nomor ini, elang nomor ini gitu, Michael. Ini di gambarnya kelihatan kayak pada otak kayak elang. Iya, Pak. Kalau Jenderal Edi Wibowo itu komandan saya itu elang 05, Michael. Wow. Nah, itu saya dulu belajar sama Edi Wibowo langsung, Michael. Langsung di bawahnya beliau ya, Pak ya? Langsung di bawah komando. Nggak gampang itu, Pak. Dan saya langsung diterjunkan di lapangan. Tahu enggak teman saya di lapangan siapa, Michael? Siapa, Pak? Kolonel Abdul Rahib Siregar. Wow. Itu pernah jadi Dangrup Kopassus dan dia adalah ahli dalam pertempuran senyap. Itu di lapangan sama saya, Michael. Iya. Nah, dia itu sama saya langsung di lapangan. Wow. Dan waktu itu yang dampingi saya kemana-mana ya Kolonel Adub Rahib Siregar ini, Michael. Wow. Untuk perintah dari Jenderal Edi Wibowo dan Jen Kopassus Nanggala 1. Nah, itu. Di lapangan, Michael. 10 tahun saya, Michael. 10 tahun ya, Pak.
Nggak balik, Pak. Tenang aja. Nah, di situ saya banyak belajar tentang kontra intelijen dan ilmu intelijen gitu, Mike. Ya, harus ada rasa ingin tahu ya, Pak ya. Dan rasa ingin tahu. Walaupun saya nggak ngerti, Michael. Tapi karena di lapangan diterjunkan, lama-lama tahu. Oh, siap. Dan luar biasa. Ketiga, kita harus konsisten aja, Michael. Konsisten. Nah, ada satu pelajaran yang saya cerita sama Michael kemarin. Kalau kita dikepung, jangan kita bertahan nunggu mati. Tetapi kalau ada peluang, walaupun hanya 1%, tabrak, Michael. Jalan. Nah, kalau di militer itu hanya ada 3 bahasa, Michael. Lanjut, selesai, mainkan. Gimana itu, Pak, maksudnya? Ya, kalau perintah, lanjut, gitu, Michael. Begitu ada tugas, selesaikan, gitu. Biasa. Kalau di lapangan, mainkan, gitu.